ini kita akan berdiskusi tentang Gus Miftah dan kontroversi Kiai-Kiai NU atau Nahdlatul Ulama. Tentu saja diskusi kita kali ini harus fair dan kita akan berdiskusi seraya memandang dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa tokoh yang akan kita diskusikan kontroversinya, dan insya Allah juga kita akan membicarakan Gus Miftah yang saat ini sedang viral. Tokoh pertama yang akan kita diskusikan adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mana tokoh yang satu ini memang sangat terkenal dengan kontroversinya. Paling tidak ada beberapa kontroversi dari Gus Dur. Yang pertama adalah selama beliau menjabat presiden yang tidak lama itu, beliau langsung menghapus Departemen Sosial. Ini tentu saja sangat kontroversi. Bukankah dinsos atau dinas sosial ini kan sangat dibutuhkan oleh kaum duafa, oleh mereka yang terkena bencana. Oleh Gus Dur langsung dibubarkan. Ternyata alasan dari Gus Dur karena departemen ini merupakan sarang korupsi. Ternyata ucapan Gus Dur atau ide Gus Dur ini sepertinya semakin hari semakin terbukti. Saya tidak menuduh bahwa dinas ini merupakan dinas yang korup, akan tetapi para netizen, terutama pada era Gus Dur, juga meyakini bahwa pernah ada masa atau era di mana dinas sosial ini memang terkenal dengan ketidakberesannya. Semoga semakin hari semakin membaik, terutama di era Presiden Prabowo Subianto yang getol dengan bersih-bersih di berbagai lini. Alhamdulillah. Yang kedua, kontroversi dari Presiden Gus Dur adalah membubarkan Departemen Penerangan. Hal ini karena menurut Gus Dur Departemen Penerangan ini merupakan corong pemerintah, terutama Orde Baru saat itu. Jadi masyarakat tidak bisa menerima berita yang valid dan berimbang karena berita ini telah disensor atau dikendalikan oleh pemerintah, terutama pada masa Orde Baru. Kontroversi yang ketiga, Gus Dur pernah mencabut TAP MPR RI tentang larangan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ini ternyata menurut Gus Dur bermula dari diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, Orba, dan masyarakat terhadap keturunan PKI. Apalagi beberapa orang mengatakan bahwa PKI ini masih kontroversi. Memang PKI memang benar-benar ada, kemudian benar-benar melakukan eksekusi terhadap bahkan ulama-ulama NU, tetapi pada akhirnya banyak juga ditemukan bahwa orang yang tidak tahu apa-apa hanya karena terdaftar sebagai anggota PKI ternyata juga dihabisi saat itu. Kemudian kontroversi yang keempat, ini yang paling kontroversial adalah Gus Dur membuka hubungan diplomatik dengan Israel, di mana sejak lama Indonesia sudah tidak pernah akrab dengan Israel, apalagi sebagai mayoritas negara yang penduduk beragama Muslim. Tentu saja Indonesia ini sangat tidak nyaman apabila berhubungan diplomatik dengan Israel. Tapi pada masa Gus Dur, beliau nekat membuka kembali hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu saja saat itu Gus Dur dihujat oleh banyak orang, terutama mereka-mereka yang berideologi berseberangan dengan Gus Dur. Ternyata setelah diklarifikasi dalam sebuah talk show Kick Andy, Gus Dur mengatakan bahwa tujuan beliau membuka diplomasi dengan Israel ini
agar Israel dan Amerika tidak terlalu campur tangan terhadap Indonesia dan juga terhadap negara-negara Islam di Timur Tengah. Paling tidak kata Gus Dur, hingga saat itu Indonesia masih bersatu, tidak diobok-obok. Kemudian juga ada skandal dalam tanda kutip Brunei Gate. Inilah yang MBR dan DPR saat itu berusaha beserta mahasiswa menggulingkan Gus Dur karena Gus Dur dituduh terlibat dalam kasus Brunei Gate. Sebenarnya apa sih kasus Brunei Gate ini? Bukan menggaya skor atau mengajari bebek berenang, tapi bagi Anda yang masih belum sempat membaca apa itu Brunei Gate. Jadi ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden, Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan al-Bolkiah itu memberikan sumbangan kepada Gus Dur secara pribadi. Karena jumlahnya sangat sedikit menurut Sultan, akhirnya disarankan untuk dirahasiakan. Jadi pada intinya uang itu adalah uang pribadi Gus Dur, dan oleh Gus Dur digunakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang saat itu memang belum stabil. Tapi anehnya uang pribadi Gus Dur ini akhirnya dituduh oleh mereka-mereka bahwa Gus Dur telah menilep atau menggunakan uang dari Sultan ini. Hingga Gus Dur dilengsarkan, bahkan hingga Gus Dur wafat, kasus Brunei Gate ini tidak pernah terbukti. Skandal yang keenam adalah Gus Dur tersandung kasus Bulog Gate. Saat itu Gus Dur yang APBN saat itu sedang menipis, ingin memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh, paling tidak ini untuk meredam gerakan GAM atau gerakan Aceh Merdeka. Maka dibantulah mereka dengan subsidi-subsidi, tetapi APBN sedang menipis, maka Gus Dur berinisiatif untuk meminjam kas Bulog. Tapi sebelum Gus Dur deal meminjam uang tersebut, seorang tukang pijat Gus Dur sudah mengambil uang tersebut dengan mengatakan bahwa ia diutus oleh Gus Dur, dan uang itu akhirnya dihabiskan oleh si tukang pijat ini bersama seseorang yang entah siapa, dan yang tertuduh adalah Gus Dur. Kemudian kontroversi Kiai Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU. Nah, beliau ini merupakan salah satu ulama NU yang terkenal dengan kontroversinya. Yang pertama, Kiai Said Akil Siraj ini pernah dituduh beraliran Syiah. Entah bagaimana awalnya, memang orang-orang di luar NU seringkali menuduh bahwa NU sangat akrab dengan Syiah. Sebagai santri, saya mengklarifikasi bahwa Syiah dengan Nahdlatul Ulama berbeda. Nahdlatul Ulama berpaham Sunni, maka Sunni dengan Syiah ini tidak sama. Apalagi Syiah yang radikal itu sampai mengkafirkan salah satu sahabat Rasulullah, sedangkan Sunni yang merupakan paham NU ini tidak berani memiliki keyakinan seperti itu. Kemudian juga Kiai Haji Said Akil Siraj ini juga pernah dituduh sebagai kiai liberal, karena pemikiran beliau yang sangat terbuka ini, sangat moderat ini, oleh mereka-mereka yang tidak ingin ulama-ulama NU ini bersih namanya, maka dituduh sebagai agen liberalisme. Ternyata ini berasal dari kontroversi pernyataan dari Kiai Said Akil Siraj yang seringkali mengkampanyekan moderasi beragama, mengkampanyekan agar tidak saklek dalam memahami Islam. Kemudian juga yang ketiga, beliau Kiai Haji Said Akil Siraj ini pernah mengatakan bahwa situs radikal itu lebih berbahaya daripada situs porno. Tentu saja orang-orang yang
sejak dulu memang sudah tidak suka terhadap NU, dan saya kira para pemirsa tahulah siapa mereka, mencak-mencak dengan pernyataan beliau ini. Kok bisa situs radikalisme atas nama agama itu dikatakan lebih berbahaya daripada situs porno? Tapi jika kita pikir secara jernih, situs porno mungkin akan merusak mental penikmatnya, bahkan juga akan terjadi pelecehan-pelecehan dan sebagainya. Akan tetapi bahaya membuka situs porno ini saya kira ada level yang lebih tinggi, yaitu membuka situs radikalisme. Karena dengan radikalisme seseorang bisa tercuci otak dengan mengkafirkan sesama saudaranya, kemudian bahkan melakukan aksi-aksi yang bisa menghabisi manusia secara langsung. Maka jika kita pikir dengan jernih, insya Allah ucapan Kiai Haji Said Akil Sirot ini ada benarnya. Kemudian juga ada kontroversi dari Gus Muafik. Kiai sejarawan ini pernah terpleset ya ketika menerangkan bagaimana keadaan Rasulullah di masa kecil. Gus Muafik pernah mengatakan bahwa Rasulullah di masa kecil itu rembes. Rembes ini dalam bahasa Indonesia kurang terawat atau tidak bersih ya. Karena menurut Gus Muafik saat itu kan Rasulullah dirawat oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, paman Abu Thalib yang memiliki banyak anak ini. Ketika dikonfrontasi, Gus Muafik mengaku meminta maaf karena terpleset. Sebenarnya Gus Muafik bermaksud ingin berimprovisasi bagaimanakah cara memberikan pemahaman terhadap kaum milenial, seperti apakah keadaan Rasulullah di masa kecil ini, tetapi mungkin kosakata yang dipilih oleh beliau ini kurang tepat. Dan itu bukan sebuah kesengajaan. Nah, Gus Muafik akhirnya dilaporkan oleh FPI dan tidak diproses oleh Polri karena kurangnya bukti ya, atau delik aduan ini ya tidak ada bukan sesuatu yang merupakan pelecehan terhadap Rasulullah, bukan penistaan terhadap agama. Karena di situ sebenarnya Gus Muafik ini terpleset. Tetapi tentu saja karena Gus Muafik salah satu seorang ulama NU, tentu saja beliau dihujat habis-habisan oleh rival-rival, oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan NU. Nah, kita akan ke inti diskusi, yaitu kontroversi Gus Miftah. Gus Miftah ini merupakan seorang kiai atau Gus atau putra kiai yang memiliki cukup banyak kontroversi. Yang pertama, pada Oktober tahun 2024 ini Gus Miftah pernah tertangkap kamera menggoyang-goyangkan kepala istrinya dengan keras. Kalau dalam bahasa Jawa menonyor ya, menggoyang-goyangkan, jadi kepalanya digoyang-goyangkan, gemes gitu. Akhirnya dihujatlah Gus Miftah karena bercanda yang terlalu itu. Menurut klarifikasi Gus Miftah, sebenarnya itu merupakan ekspresi gemes kepada istrinya. Akan tetapi oleh netizen ditanggapi dengan sentimen yang sangat negatif. Tentu saja karena Gus Miftah tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan saya pernah menemukan sebuah video. Sebenarnya video tersebut telah diedit, dipercepat sehingga gerakan atau adegan Gus Miftah menggoyang-goyangkan kepala istrinya yang sebenarnya tidak seberapa, yang sebenarnya lambat ini dipercepat sehingga seakan-akan digoyang-goyang dengan cukup keras. Kemudian pada tahun 2002 silam, Gus Miftah pernah menggelar pengajian wayang atau wayangan ya di Pondok Pesantren Ora-Aji yang dipimpinnya. Di situ Gus Miftah menyindir salah satu Ustadz Wahabi yang mengharamkan wayang, dan ini tentu saja membuat gaduh. Ya, kalau menurut Anda gimana? Setujukah Anda jika ada seorang Ustadz yang mengharamkan wayang atau mengharamkan budaya-budaya lokal? Silahkan berkomentar.
Kemudian juga pada tahun 2021 Gus Miftah pernah berdakwah di Gereja Bethel Indonesia atau GBI di Penjaringan, Jakarta Utara. Ini kalau kita jernih ya, bukankah berdakwah itu memang lazimnya kan kepada non-muslim? Dan bukankah Rasulullah juga begitu berdakwahnya kepada non-muslim? Ada yang harus berdakwah mengislamkan orang yang sudah Islam, ada juga yang mengislamkan yang belum Islam. Tetapi saat itu Gus Miftah bukan melakukan islamisasi di gereja, tetapi sebagai silaturahmi antar umat beragama. Saya kira ketika menyampaikan pesan-pesan universalitas dan kedamaian, kerukunan antara anak bangsa, saya kira tidak masalah ya. Baru kalau Gus Miftah ini ikut peribadatan saudara-saudara kita di Kristen, itu baru bermasalah. Kemudian Gus Miftah ini berdakwah di dunia malam, diskotik, klub-klub malam. Nah, ini oleh orang-orang yang kurang suka dengan NU dihujat habis-habisan. Gus kok suka keluyuran ke tempat malam. Sebenarnya ini bukan hanya Gus Miftah yang melakukan. Di masa lalu Gus Mi atau Kiai Haji Hamim Jazuli dari Ploso Kediri juga memiliki metode dakwah yang sama. Beliau jemput bola ke tempat-tempat dalam tanda kutip lembah hitam, karena di sana saudara-saudara kita yang belum tercerahkan ini akan menerima cahaya hidayah. Baiklah ustadz-ustadz yang konvensional itu berdakwah di masjid, di YouTube atau di TikTok. Tapi kan kadang-kadang saudara-saudara kita yang masih berada di lembah malam ini kan ya kadang-kadang tidak sempat. Apalagi jika dakwah itu lebih banyak, lebih dominan dihiasi dengan hujatan, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan, menajis-najiskan. Tentu saja mereka saudara-saudara kita yang di lembah malam ini kan ya risih juga. Jangankan ikut, malah mereka akan merasa dihakimi, merasa disisihkan. Nah, saya kira Gus Miftah jemput bola ke tempat-tempat seperti itu perlu diapresiasi, karena tidak semua ulama terjun ke sana. Dan saya kira sudah banyak ya orang-orang yang oleh Gus Miftah ini diajak kembali ke jalan Allah dengan cara bergerilya menyebut bola, menyebut umat-umat Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Gus Miftah membuli penjual es teh. Wah, ini sedang viral saat ini. Bahkan Pak Prabowo langsung alhamdulillah memberikan modal kepada si penjual es teh. Dan Gus Miftah sendiri sudah mengklarifikasi, meminta maaf, dan konon kalau tidak salah ini akan menumrohkan beliau penjual es teh ini. Tapi netizen sudah menghujat Gus Miftah dengan sedemikian rupa. Coba kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, gara-gara dibully Gus Miftah, orang ini viral, kemudian banyak orang yang bereaksi, berdonasi, bahkan konon Pak Prabowo akan memberikan modal. Ini merupakan sebuah berkah. Apalagi Gus Miftah katanya sih akan mengumrohkan. Nah, di kalangan Nahdlatul Ulama memang gojlokan atau bully atau guyon itu sudah akrab. Kalau seandainya kata-kata Gus Miftah, es tehmu masih ada, kalau ada ya dikelilingkan, goblok, itu kalau kita ucapkan di tempat tongkrongan, insya Allah ya malah lucu, karena sudah merasa akrab sama akrab. Sayangnya hal ini diucapkan oleh Gus Miftah di sebuah pengajian yang awalnya sebagai lelucon, akhirnya direspon saya kira secara berlebihan, apalagi Gus Miftah sekali lagi NU.
Apalagi Gus Miftah sekali lagi, insya Allah kalau tidak salah Watim Pres Presiden Prabowo, sampai ada orang-orang yang menyarankan agar Pak Prabowo memecat beliau sebagai penasehat. Kenapa? Karena Gus Miftah NU. Nah, netizen yang saya akui memang ucapan Gus Miftah itu seharusnya tidak berlebihan seperti itu. Dan memang di kalangan NU itu gojlokan atau bully atau lelucon seperti itu memang agak terbiasa. Jadi saking akrabnya, bahkan saya pernah ditanya oleh sahabat saya, insya Allah dari Muhammadiyah, beliau pernah menyoal bagaimana pendapat saya tentang pengajian-pengajian yang lucu seperti Kiai Anwar Zahid, dan umumnya kan Kiai-Kiai NU itu lucu kalau ceramah. Akhirnya saya jawab begini, saya orang netral, saya tidak berkubu-kubu ya, tidak di kubu manapun, saya netral. Kalau menurut saya jawab begini, kan lebih baik diajak guyon, karena umat Islam ini kalau diajak ngaji serius pasti ngantuk. Dan daripada diajak di pengajian itu diajak untuk menghibah, menjelek-jelekan pemerintah, kemudian menjelek-jelekan orang yang tidak sepaham, apalagi sampai narasi-narasi kebencian, itu kan lebih baik diajak guyon. Jadi sambil pengajian, sambil menuntut ilmu, gembiralah mereka. Paling tidak sudah lupa dengan cicilan, lupa dengan beras yang sudah habis di rumah, meskipun itu sejenak. Saya jawab begitu. Kemudian begini, kenapa sih kok setiap kali ada ulama-ulama NU yang kepleset selalu dihakimi dengan penghakiman yang dalam tanda kutip berlebihan? Ya memang seorang public figure itu kan seharusnya tidak terpleset, tapi sebagai manusia biasa yang tidak maksum dan tidak mahfud, tentu saja para kiai ini pernah kepleset. Tetapi kalau menurut pendapat saya sih ya, yang netral itu wajar, karena sebagai tokoh publik tentu saja kan beliau banyak berbicara di sana di sini, ya mungkin ada sebuah guyonan atau pernyataan yang lepas kontrol, tapi saya kira tidak sebahaya dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama di luar NU. Saya juga heran kenapa sih Gus Miftah yang mengatakan seperti itu, sampai dihakimi seperti itu, dihujat dengan kata-kata kebun binatang. Sedangkan di lain sisi ada juga tokoh-tokoh agama yang suka mengkafirkan orang Islam dalam ceramahnya, kemudian menghina dan mengkafirkan budaya lokal. Nah, yang seperti ini tidak dihujat. Apakah yang menghujat ini memang dari golongan yang seperti ini? Ada juga yang dalam ceramahnya, dalam khutbahnya itu merubah ideologi agama, ideologi negara, kemudian memprovokasi umat Islam untuk makar terhadap pemerintah yang sah. Ada yang jual agama demi politik, ada yang mengutuk lawan politik, membohongi umat dalam khutbahnya, bahkan tak jarang yang mengkampanyekan kerusuhan. Ada juga pengkhutbah ini yang berkhutbah seraya membawa pedang, seakan-akan Indonesia ini darurat militer, padahal tidak ada musuh yang nyata. Membawa pedang sambil berteriak-teriak. Saya sendiri sebagai seorang Islam malu melihat video seperti ini, karena dengan demikian seakan-akan Islam ini seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang non-Islam di barat sana terutama. Dan menurut saya al-Islamu mahjubun bil, ya seperti itu. Islam itu kemuliaannya tertutup dengan yang seperti itu. Ada juga yang hujat, kemudian
mendoakan lawan politiknya dengan doa-doa yang menyeramkan, itu tidak dihujat, malah dipuji-puji. Begitu Kiai NU terpleset sedikit yang sebenarnya tanpa sengaja atau hilaf, langsung dihakimi. Bahkan media-media mainstream itu membesar-besarkan. Apakah ini pertanda bahwa Kiai NU itu dijaga oleh Allah agar tidak boleh terpleset? Jadi begitu terpleset sedikit saja sudah dibully habis-habisan. Paling tidak dengan dighibah kan dosanya habis. Dan dengan demikian lebih berhati-hati. Dan sedangkan di tokoh-tokoh agama yang lain, baik dalam Islam maupun non-Islam, itu banyak yang lebih menyeramkan. Ada yang mengkafirkan saudaranya sendiri, ada yang mengharamkan budaya lokal, ada yang mengajak mendirikan kerajaan, menghapus NKRI, ada yang mengkafir-kafirkan Pancasila, ada yang sebagainya. Dan itu malah dipuji-puji. Yang seperti itu tidak ada yang menghujat secara berlebihan. Satu pertanyaan besar, apakah kebanyakan netizen ini merupakan satu orang yang memiliki banyak akun, ataukah ada gerakan-gerakan tertentu untuk mengkuliti atau membunuh karakter Kiai NU? Dengan demikian kepercayaan umat terhadap NU semakin luntur dan akhirnya NU bubar. Karena ingat seperti yang pernah saya singgung dalam video sebelumnya, untuk membubarkan Indonesia terlebih dahulu harus membubarkan Nahdlatul Ulama. Demikian yang pernah disampaikan oleh mantan direktur CIA. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Saya akan matikan kolom komentar jika banyak yang rusuh, dan akan saya hidupkan kembali jika kita berdiskusi secara sehat. Demikian diskusi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.